Salam dari kegelapan, kisah nyata yang terbungkus oleh misteri, dengan rahasia yang tersembunyi. Apakah Anda siap untuk pengungkapan? Bergabunglah bersama kami di Jamur Story. Baru-baru ini, satu keluarga dikabarkan tewas dalam sebuah kejadian di Panajem, Pasir Utara, di mana pelakunya adalah seorang remaja yang masih bersekolah di bangku SMK. Junaidi baru saja mabuk bersama temannya, dan ia pulang ke rumahnya dalam keadaan lunglai untuk mengambil sebuah barang. Junaidi kemudian mendatangi rumah tetangganya bernama Waluyo yang kebetulan hanya berjarak 25 meter. Rumah Waluyo tidak memiliki pagar, jadi dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Junaidi kemudian mematikan meteran listrik hingga hari gelap. Saat itu, Waluyo keluar rumah tanpa disadari, dan saat Junaidi masuk, Waluyo pun ikut masuk. Dan kejadian mengerikan pun terjadi. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Panajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pada tanggal 2 Februari tahun 2024, seorang remaja bernama Junaidi lahir di Balikpapan 27 Februari tahun 2006. Hanya beberapa hari lagi usianya akan berubah di KTP-nya. Ia tercatat sebagai warga Desa Babul Laut, RT 18, kawasan Babul, Panajam, Pasir Utara. Menurut warga, dia tinggal di rumah hanya bersama saudaranya. Junaidi diketahui juga merupakan seorang pelajar kelas 3 SMK. Meski belum terkonfirmasi secara resmi, namun kemungkinan ia bersekolah di SMK Muhammadiyah berdasarkan keterangan teman-teman sesama pelajar. Dilihat dari akun Instagramnya, Junaidi memiliki kecintaan terhadap sepeda motor. Terlihat dari postingannya yang sebagian besar berupa sepeda motor. Junaidi terlihat memiliki sebuah sepeda motor Honda Beat. Namun di samping kesukaannya terhadap sepeda motor, perlu diketahui bahwa Junaidi juga memiliki hobi yang kurang sehat, yakni kecenderungan dalam kegiatan mabuk-mabukan. Junaidi tinggal tepat di sebelah rumah seorang pria bernama Waluyo, yang berarti mereka bertetangga. Waluyo berusia 35 tahun, istrinya bernama Sri Winarsi berusia 34 tahun. Meski jarang berbicara dan dikenal sebagai orang yang agak pendiam, namun ia cukup dikenal baik di mata tetangganya. Sepengetahuan kakak laki-lakinya Waluyo, yaitu Siswono, adiknya tidak punya masalah dengan siapapun, dan warga lain menganggapnya sebagai orang biasa dan baik. Waluyo dan istrinya mempunyai 3 orang anak. Anak pertama bernama Risna Jenita Sari berusia 15 tahun. Adiknya berinisial FDS berusia 11 tahun, dan adik bungsunya berinisial ZAA berusia 3 tahun. Diketahui, Risna yang merupakan anak pertama Waluyo kerap disebut-sebut di media karena alasan kedekatannya dengan Junaidi. Kecintaannya pada Risna menjadi motif di balik kejahatan mengerikan yang dilakukan Junaidi. Namun motif sebenarnya masih dalam penyelidikan hingga saat ini. Risna sendiri memiliki paras cantik dan baik hati, serta dikenal di kalangan teman-temannya sebagai sosok yang supel dan bersahabat. Pada malam tanggal 6 Februari, Junaidi berkumpul kembali dengan teman-temannya dan mereka seperti biasa mabuk-mabukan. Amarahnya seakan kembali muncul. Melihat pengakuan pertama Junaidi kepada polisi, ternyata sebenarnya ada beberapa masalah kecil antara dirinya dan Waluyo.
Seperti masalah ayam yang tidak tahu bagaimana masalahnya, meminjam helm dan tidak dikembalikan selama 3 hari. Dan mungkin ada masalah lain seperti masalah cinta. Menurut kakak dari Waluyo bernama Siswono, Junaidi yang merupakan tetangga mereka yang menaruh hati pada Risna. Beberapa sumber bahkan mengatakan mereka pernah berpacaran. Entah berpacaran atau tidak, yang pasti cinta Junaidi ditolak dan tentunya itu sangatlah menyakitkan. Meski demikian, ada bantahan dari seorang bernama Randy yang merupakan adik dari Waluyo dan Siswono. Dia mengatakan bahwa ponakannya tidak memiliki hubungan apapun dengan Junaidi. Risna sangat terbuka dengan dirinya, sehingga jika ada hubungan sudah pasti akan bercerita. Randy juga mengatakan bahwa Junaidi ini bukan tipikal tetangga yang ramah, jarang tersenyum, atau balik menegur meskipun telah ditegur, di mana intinya kurang bermasyarakat. Kembali kepada Junaidi yang itu mabuk. Dalam kondisi tersebut, Junaidi sempat mengatakan jika ia memiliki tanggungan untuk memperbaiki handphone. Dikatakan handphone itu kini tengah diperbaiki, namun tidak ada yang tahu apakah hal itu akan mengarah pada motif berikutnya, yakni kekurangan uang. Yang pasti, seusai mabuk dia pulang ke rumahnya mengambil parang. Diketahui parang yang ia bawa tidak memiliki gagang dan panjangnya 60 cm. Saat Junaidi tiba di depan pintu rumah Waluyo sekitar pukul 23.30, listriknya dimatikan. Dia sudah berada di dalam rumah. Namun diketahui bahwa Waluyo baru saja datang dari luar. Waluyo baru saja kembali dari rumah orang tuanya dan cukup terkejut dengan betapa gelap keadaan rumahnya. Namun ia sepertinya tidak mengetahui bahwa ada bahaya yang mengintai di dalam rumah tersebut. Saat Waluyo masuk ke dalam rumah, Junaidi langsung menyerang dirinya. Istrinya Winarsi yang sedang tidur kemudian terbangun karena mendengar suara berisik. Dan saat itulah Sri Winarsi menjadi sasaran berikutnya. Kemudian kedua anaknya yang ada di kamar, dan target terakhir adalah Risna. Seluruh anggota keluarga sudah tewas. Namun aksi Junaidi tak berhenti sampai di situ. Balik ke kamar ibu Sri Winarsi dan melakukan perbuatan keji. Lalu kembali lagi ke kamar Risna dan melakukan hal yang sama. Padahal mereka sudah mengembuskan napas terakhir. Junaidi mengambil 3 ponsel dan uang tunai Rp300.000 sebelum kembali ke rumah. Seolah tidak bersalah, dia pulang ke rumahnya berganti pakaian lalu bertemu dengan kakaknya. Junaidi mengajak kakaknya mendatangi ketua RT 18 yang kemudian melaporkan kejadian mengerikan itu ke polisi. Saat dibawa oleh ke Polsek Manajem Pasir Utara, Junaidi mengaku melihat antara 3 hingga 10 orang masuk ke rumah Waluyo. Namun pihak berwajib curiga karena semua informasi sangat detail. Pihak berwajib mengatakan sebenarnya mereka mencurigainya karena ada informasi yang tidak sesuai dan cerita yang tidak konsisten, seperti kesaksiannya yang seakan-akan dibuat-buat. Ia mengaku sempat melawan mereka, namun anehnya Junaidi tidak terluka sama sekali, meski semua orang yang ada di rumah tersebut sudah tewas. Meskipun polisi curiga terhadapnya, namun Junaidi masih ditetapkan sebagai saksi. Saat polisi menggeledah rumah Junaidi untuk mencari barang bukti, mereka juga menemukan parang dan kaos berumuran noda darah. Dan dari sana, polisi dapat memastikan Junaidi adalah pelakunya. Esokan harinya, polisi berhasil mengumpulkan seluruh barang bukti, termasuk sebuah ponsel yang telah dibuang ke sungai. Namun berkat bantuan warga sekitar, ponsel tersebut berhasil ditemukan. Banyak anak-anak muda di sana begitu marah atas tindakan Junaidi hingga beredar rumor bahwa para pemuda tersebut akan membakar rumahnya, sehingga membuat polisi bersiaga untuk mencegah terjadi hal yang lebih buruk.
Sementara itu, proses akan tetap berlangsung untuk mengadili perbuatan Junaidi. Dia yang akan mencapai usia dewasa pada 27 Februari, dan itu hanya tinggal hitungan hari. Polisi mendakwanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang ancaman hukumannya penjara seumur hidup atau hukuman mati. Belum diketahui hukuman apa yang akan diterima Junaidi. Namun, berdasarkan konferensi pers, penyelidikan awal tampaknya tentang sakit hati dan balas dendam terkait perselisihan antar tetangga yang melibatkan permasalahan tentang ayam, helm, dan tidak juga masalah asmara. Namun tidak menutup kemungkinan ada motif lain dari aksi Junaidi tersebut, seperti pencurian karena Junaidi sendiri mengaku membutuhkan uang untuk memperbaiki ponselnya. Pernyataan ini dikatakannya dalam keadaan mabuk sesaat sebelum kejadian. Eksekusi merobohkan rumah. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Saran dan kritik sangat membantu. Sampai ketemu lagi di video viral selanjutnya. Bye bye.